Untuk bangsa-bangsa itu bisa mendapat keselamatan, dia harus tebus. Dan semua yang percaya dengan tebusan itu, dia milik kepunyaannya Abraham. Karena Abraham dikatakan akan menjadi bapa segala bangsa. Jadi ya, Abraham menyembah siapa? Yahweh. Jadi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Yahweh, yang menerima mengakui tebusan itu di dalam nama Yeshua, dia berhak bilang keturunan Abraham. Sampai sini mengerti? Jadi jangan punya berpikir orang Yahudi tidak ada keselamatan. Bukan urusanmu itu. Tapi kalau kamu tahu firman, maka kamu akan mengerti keselamatan di dalam Yahweh ada pada mereka. Urusan masuk surga nggak masuk surga nggak urusan kita. Kita pun udah jaminannya Yeshua. Emang jaminan masuk surga? Dosamu udah tiap hari kau perjamuan kudus, emang dosamu pasti hilang? Pasti nggak masuk neraka? Ya kagak lah. Karena pengadilan itu tadi kita bilang apa? Jiwa. Rohmu memang dapat jaminan keselamatan. Tapi ketika nanti dihakimi, jiwa kita tuh yang dicatat malaikat semua, kelakuan kita, kehendak bebas kita yang kita angkat terus, itu akan dihakimi. Itu yang menentukan hilangnya keselamatan yang ada di dalam roh kita. Itu sebabnya Paulus berkata, keselamatan itu bukan selamanya seumur hidup. Keselamatan itu harus dikerjakan. Karena pada akhirnya keselamatan itu bisa hilang ketika kamu tidak mengerjakan keselamatan. Nangkep di sini. Dan keselamatan itu dikerjakan bukan oleh roh, tetapi oleh jiwa. Jiwamu mengontrol tubuhmu. Pikiranmu mengontrol tubuhmu. Sampai sini nangkep? Ya, Elohim bermanifestasi sebagai anak manusia. Sudah terjadi tuh hari ini kepada kita. Betul gak? Apakah kau orang Yahudi? Apakah kau orang Israel asli? Apakah kau keturunan Gad, Yehuda, Asher? Bukan kan? Kita keturunan mau bapak kita kan, opung kita kan. Dan kita juga nggak tahu dari mana mereka. Kecuali mau tes DNA. Tapi apapun kita, karena kau percaya Yeshua. Kalau percaya Elohim menebus kamu dari peraturan dunia, kepemilikan dunia menjadi kepemilikan dia. Kamu percaya Yeshua. Hari ini kita menjadi orang apa? Jadi orang apa? Jadi orang Israel. Saya kadang-kadang suka dibilang nih, ngapain lo ngaku-ngaku orang Israel? Saya pusing kalau ada orang ribut di situ mulu. Terus dia mau bilang dia orang Yahudi. Saya juga pusing. Dia ngerti nggak antara Israel dan Yahudi itu artinya apa? Ya. Tapi hari ini saya cuma mau bilang, kalau kamu punya pemahaman tadi, maka kamu tahu siapa kamu. Kamu bilang kamu keturunan Abraham bapak nenek moyangmu. Kamu adalah orang Israel karena kamu percaya ditebus dengan Yeshua Hamashiach, Elohim yang datang menjadi manusia untuk menebus bangsa-bangsa. Apa susah buat dia menjadikan bangsa-bangsa menjadi milik dia, tebusan dia? Apa susah? Nggak susah. Tetapi kembali lagi kita lihat sifat keelohiman Elohim. Apa? Pada waktu bangsa Israel melakukan pelanggaran, apa yang diperintahkan? Membawa kurban sembelihan, hewan dibawa. Apa artinya? Apa Bapak Yahweh itu pengen daging kambing gitu? Daging domba? Bukan. Hewan kurban itu yang dibawa adalah bicara dipotong keluar darah. Jadi tebusan itu harus ada dengan darah. Berarti betapa berharganya kita bangsa-bangsa. Mereka bangsa Israel harganya di sebuah kambing, kalau boleh bahasa
ringannya, ya bahasa ringannya. Tapi kita, kamu bangsa-bangsa ditebus dengan darah kambing atau darah dia? Berarti bangsa-bangsa di mata Elohim hari ini ditinggikan nggak derajatnya? Kenapa? Karena demi kita, dia sendiri yang datang. Harus menjadi manusia baru ada darah. Kalau dia datang sebagai kambing, domba, gimana tuh? Kan kita nggak bisa lihat apa yang dia perbuat, betul? Karena kambing dan domba nggak bisa berbicara. Dia harus menjadi anak manusia supaya manusia percaya dengan manusia. Manusia nggak percaya sama hewan. Benar nggak? Manusia menjadi manusia karena manusia ada darah. Itu sebabnya darahnya tercurah untuk tebus manusia. Itu konsep pikir keelohiman Elohim kita, bahwa penebusan itu harus dengan darah. Itu sebabnya dia memanifestasikan dirinya datang menjadi anak manusia. Sampai sini ada yang mau bertanya? Karena ini panjang. Atau saya mau tanya, sudah berapa kali dia memanifestasikan dirinya Elohim yang ehad itu? Dari saya bercerita tadi sudah berapa kali? Satu apa? Dia hadir sebagai roh yang merakefet. Sehingga apa yang terjadi? Penciptaan. Jadi dengan kata lain, dia hadir keluar dari samayim, hasyamayimnya, ya, dia keluar memanifestasikan dirinya. Apa tujuannya? Untuk menjadikan penciptaan. Manifestasi pasti ada tujuan. Tidak ada manifestasi tanpa tidak ada tujuan. Ada tujuannya. Manifestasi yang berikutnya, dia datang lagi apa? Ya, dia memanifestasikannya sebagai api dan firman. Ya, dia memperlihatkan dirinya sebagai api dan firman, yaitu peraturan, ketetapan, dan perintah. Yang ketiga, dia hadir lagi. Tunggu, ulang. Yang kedua tadi, apa tujuannya Tuhan hadir sebagai api dan firman? Keluar ketetapan, peraturan, dan perintah. Apa tujuannya manifestasinya itu? Nah, itu harus digaris bawah. Tujuan dia datang adalah untuk membuat takut dan gentar. Oke, yang ketiga, Elohim hadir kembali, memanifestasikan dirinya ke dalam dunia ini. Ya, dia manifestasikan dirinya sebagai panji, yaitu hadir. Apa tujuannya? Apa tujuannya dia hadir sebagai Yes, dia mau umatnya tahu bahwa dia ada di tengah-tengah umatnya. Ya, tanda hadir panji itu adalah untuk memperlihatkan, hei manusia, lihat ya, buatlah ini. Kalau matamu melihat bahwa aku ada di situ. Dia mau meyakinkan kita, ya, manusia suka yang matanya bisa lihat, yang telinganya bisa, tangannya bisa pegang. Ya, manusia kan kalau nggak begitu kan bukan Thomas namanya. Kalau belum aku pegang, ya kan katanya. Buat saya bukan soal Thomas percaya, tukang orang yang nggak percaya. Dia menggambarkan manusia yang seutuhnya. Manusia itu kalau nggak lihat nggak percaya. Ya, makanya Elohim bilang, berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi kamu semua adalah orang yang berbahagia itu. Kenapa? Kamu nggak pernah lihat dia apinya turun dari langit. Kamu nggak pernah, tapi kamu percaya. Kamu nggak pernah lihat ketika nyalain kaki dia langsung ada bludung meletus apaan. Tapi kamu percaya itu tanda hadir. Betul nggak? Betul nggak? Panji yang kau buat bukan dari emas.
Perintahnya harus dari emas, harus dari bentuk daun badam. Kamu buat asal dari kayu saja kayak di rumah saya, besi aja begitu. Tetapi saya mengimaninya. Firman berkata apa? Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi karena manusia hakikatnya nggak gampang percaya. Jadi kalau perempuan cepat kali percaya bahwa laki itu jatuh cinta sama dia, kasihanlah kau. Kalau terlalu cepat bilang, baru dibilang, ay cantik kali kau gini, terus kau pikir dia cinta kali sama kau, kasihan deh kau. Udah ada yang salah dengan dirimu. Kenapa? Karena sesungguhnya manusia itu tidak mudah percaya. Tangkap. Manusia itu hendak, yang paling dia inginkan adalah matanya dipuaskan. Jadi laki-laki, kalau kau mau dipercaya cintamu, perlihatkan, puaskan mata wanita itu bahwa kau bisa dipercaya. Ingat suami-suami. Seperti itu, ya. Semua di sini, oke? Jadi tanda hadir tujuannya untuk menyatakan dia hadir di tengah-tengah umatnya. Apalagi tujuannya? Supaya umatnya percaya. Tanda hadir itu melihat supaya percaya. Kalau ada mujizat berarti percaya. Tiang awan kan begitu dilihat, umatnya percaya. Mereka pasti menang. Mereka pasti tidak kalah, kan gitu. Ya, ketika mata mereka lihat tabut, ada tabut perjanjian, mereka percaya, pasti mereka menang dalam peperangan. Tangkap ini, tanda hadir itu adalah tujuan Tuhan hadir adalah supaya memperlihatkan bahwa Dia ada dan meyakinkan umatnya bahwa Dia ada. Oke, yang keempat tadi, Dia datang bermanifestasi menjadi anak manusia. Apa tujuannya jadi anak manusia? Untuk menjadi jadi tebusan. Apalagi menggenapi janji. Nah, jadi kalau kamu punya Tuhan Elohim, tidak suka berbohong, selalu menggenapi janji, maka kamu juga harus jadi orang yang suka menggenapi janji. Kalau janji sama mamanya harus digenapi. Kalau janji sama dirinya harus digenapi. Kalau janji sama Bapak Yahweh harus ingat itu. Hari ini lagi sakit perut. Aduh Tuhan, aku janji, aku salah, nanti aku benerin. Begitu udah sehat, lupa janjinya. Tak sakit perut lagi, iya lupa. Tadi aku udah bilang aku janji aku gak curi itu jeruk. Udah sakit perut. Sakit perut aku. Kalau udah sakit perut, ingat janji. Nanti udah sehat lagi, lupa janji, petik lagi itu jeruk. Nangkep ini. Janji Elohimmu adalah Elohim yang pegang janji. So kamu juga harus pegang janji. Jadi dia menjadi anak manusia, satu tujuannya adalah menjadi alat tebusan bagi bangsa-bangsa. Lalu menjadi penggenapan janji kepada Abraham. Oke, sampai di sini. Ada yang ingat lagi? Kenapa dia mau datang? Sebagai tebusan. Apa tujuan dia? Sebagai tebusan. Apalagi tujuan Yeshua, apalagi tujuan Elohim datang menjadi anak manusia, menjadi juru selamat, dan dia menamakan dirinya adalah Yahweh keselamatan, Yeshua. Yahweh keselamatan, Yeshua. Bukan Yahweh juru selamat. Bukan. Yahweh keselamatan, Yeshua. Yuk. Apalagi tujuannya dia? Menjadi
meterai. Yeshua adalah Yahweh keselamatan itu datang menjadi anak manusia adalah untuk menjadi meterai. Ya, menjadi meterai. Itu sebabnya ketika dia menjadi anak manusia dia mengajar seperti ini. Jikalau kamu berdoa mintalah di dalam berarti dia sebagai jaminan. Meterai itu adalah jaminan. Ya, dia sebagai jaminan. Kamu gak bisa panggil Bapak Yahweh kalau tidak menggunakan meterai. Jaminannya apa? Atas dasar siapa Ibu Ondang boleh menyebut namanya di Bukit Gibeon? Kan atas jaminan Ibu DL. Ibu Ondang boleh mengajar di sini, mengatakan diri sebagai pemimpin atas jaminan Ibu DL. Atas jaminan siapa Pak Janter? Saya harus begini kepada dia. Dia murid saya dulu. Murid saya. Saya doltok juga bisa dia. Secara umur jauh banget di bawah saya. Ya, anak saya dia. Secara jam terbang, aduh, jauh banget jaraknya. Tetapi dengar baik, hari ini bisa saya macam-macam kalau di Gibeon dengan dia, gak bisa. Kalau di luar sana saya bilang, Amang teh anak kon, bisa saya gituin. Tapi begitu masuk gerbang Gibeon, saya nggak bisa sembarangan ngomong anak kon, tuh dia, gak bisa. Kenapa? Karena ada jaminan atas nama Ibu DL, dia kewakil Ibu DL Sitorus di sini, kepala sekolah. Saya masuk, ya saya begini dong sama dia. Nangkep ini, tanya dia, saya pernah kurang ajar nggak sama dia? Nggak. Saya kalau ngomong sama orang lain, saya panggil dia bapak. Nangkep ini. Kenapa? Karena saya harus tahu porsinya. Ada jaminan nama Ibu DL di dia untuk dia menjadi pimpinan di sini. Kalau dia mau lapor, Ibu Ondang tidak baik, begini. Saya boleh marah? Nggak boleh. Itu hak dia. Karena dia punya jaminan untuk meliput semua yang saya kerjakan di sini, lalu dia lapor. Tapi laporkan yang baik-baik ya. Jangan yang macam-macam. Seperti itu. Jadi sama seperti kita di sini, ya. Tidak ada satupun dari kalian yang boleh angkat jari kepada pimpinan. Kalau kalian ingat Pak siapa? Raju. Pernah ngajarin kalian waktu ospek. Dia bilang apa? Benar tidak benar, pimpinan benar. Ada nggak itu? Waktu itu diajarin sama dia. Saya waktu itu berdiri di depan sana dengerin. Ya Pak nih? Salah tidak salah pimpinan selalu benar. Itu memang konsep militer. Artinya bukan mau berarti bahwa pimpinan itu selalu benar. Tidak. Dia mau bilang, hei, posisimu di bawah, jangan angkat tangan kepada pimpinan. Kalau mau protes ada jalurnya. Kalau tidak ada jalurnya, itu namanya otoriter, ya. Kalau otoriter itu namanya tidak baik. Di sini tidak ada otoriter, ya. Di sini tidak ada otoriter. Nangkap ini. Itu yang dulu katakan. Jangan angkat jarimu. Jadi jaminan itu membuat kita hari ini bisa panggil Bapak. Kalau ada orang bilang jangan panggil nama Yahweh, kau aja. Aku punya jaminan memanggil dia Elohimku Yahweh. How come? Kenapa tidak? Ya, kan kita ada jaminannya kan? Karena jaminan Yahweh, Yeshua, kamu bisa panggil doanya Yeshua aja jadi bukti. Yohanes 17, betul gak? Nama yang kau berikan kepadaku, telah kuberikan kepada mereka.
Nama yang kau berikan kepadaku, ya, itu sudah kuberikan kepada mereka. Sekarang permuliakan namamu. Kalau mereka memuliakan, kalau kita yang nerima itu memanggil namanya, ya, salah. Kalau dia mau salahin, salahin yang punya firman. Nangkep ini. Sayangnya banyak anak Tuhan tidak paham, cuma ikut-ikutan. Ya, kenapa saya bilang ikut-ikutan? Betul orang Israel tidak menyebut namanya. Betul, tidak salah itu. Dan kita tidak bisa menyalahkan mereka kalau mereka manggil Hashem, mereka manggilnya Adonai, mereka manggilnya Elohim, mereka nggak mau menyebut nama bapaknya. Kita nggak bisa nyalain. Tapi persoalannya bukan bagian kita untuk ikutan. Kau bukan Israel asli. Kau Israel yang karena jaminan Yeshua. Jadi kalau kau panggil nama Bapa Yahweh, kau punya jaminannya. Bangsa Israel dulu juga memanggil nama bapaknya. Makanya Yeremia berkata, orang-orang yang berseru-seru di dalam nama Yahweh, Tuhannya huruf gede tuh. Daud juga Tuhannya huruf gede semuanya. Semua memanggil Yahweh. Itu sebabnya ditulis setelah keturunannya cucunya Adam yang keberapa itu? Set, Enos. Sejak Enos lahir mulailah nama Yahweh dikenal semua orang, disebut oleh semua orang. Halo? Berarti nama itu disebut nggak sama orang Israel? Dulu disebut. Lalu kenapa hari ini jadi Hashem, jadi Adonai, jadi Elohim? Kalian tahu kenapa? Yes, ketika mereka dihakimi oleh Tuhan, pagarnya diangkat oleh Bapak Yahweh. Pagar Bapak Yahweh terhadap Israel diangkat, diizinkan orang asing menyerang mereka, diizinkan bangsa asing melucuti Yerusalem, diangkat semua barang-barang, diangkat orang-orangnya jadi budak di Babel. Itu pagar mereka diambil. Kenapa begitu Bapak Yahweh izinkan itu? Ya, karena semua proses pembelajaran. Bukankah Israel juga punya kesalahan? Punya. Jangan bilang kalau udah orang Israel semua holy, kudus, kudis banyak banget. Iya, kudisannya banyak banget. Nggak banyak yang benar-benar kudus, yang dipisahkan. Banyak orang Israel yang nggak berjalan dalam Torah, banyak. Yang berjalan dengan Torah, ya banyak juga. Tapi bukan berarti semua orang-orang Yahudi udah pasti berjalan dengan Torah. Dan belum tentu semua orang Yahudi udah pasti pintar tentang keelohiman. Tidak. Jangan-jangan. Kita harus tahu bahwa bangsa-bangsa hari-hari ini lagi dipakai Tuhan. Untuk apa? Untuk membuka selubung-selubung itu. Ya. Lalu, apa tadi saya bilang? Babel. Waktu mereka di Babel, mereka jauh dari Sion. Mereka jauh dari bait suci. Mereka tahu mereka menjadi tawanan di Babel. Betul? Sebagai tawanan, semua orang kalau masuk ke satu tawanan selalu dia bilang, ini tempat najis. Ini tempat tidak layak, betul? Karena bukan tempat dia. Lalu karena tempat itu dianggap najis dan di situ tidak ada bait suci, mereka bilang tidak pantaslah nama Elohim disebut di situ. Karena mereka tahu ketika nama itu diserukan ada kuasa dan mereka bilang tidak pantas nama itu disebut, tanah ini jadi terberkati. Karena apa? Karena mereka di situ sebagai tawanan. Dan mereka mengganti namanya, memanggil Hashem, memanggil Adonai, yang disembah. Lalu kalimat Elohim pun baru muncul tuh. Ya, mereka sebenarnya ada sebagian yang tidak mau memanggil kata Elohim karena Elohim itu artinya dewa. Satu pribadi yang penuh dengan kuasa. Ya. Dewa api, dewa ra, dewa ini punya kuasa nggak?
Jangan bilang enggak. Mereka juga punya kuasa, tapi mereka bukan yang menjadikan langit dan bumi. Elohim adalah yang menjadikan langit dan bumi. Makanya ada doa, Elohim segala Elohim, atau ilah segala ilah, kan di bahasa Indonesianya. Elohim segala ilah, segala ilah, kan ada tuh Yahweh. Ada doa itu, Elohim segala Elohim, Yahweh. Artinya Elohim yang dinyatakan pribadi yang berkuasa itu, dari semua yang berkuasa adalah Yahweh. Jadi sejak itu mereka tidak pernah menyebut nama itu. Dan itu terjadi karena itu berpuluh tahun menjadi habit. Habit tahu? Kebiasaan. Dan kebiasaan ini terus berlanjut sampai mereka dipulangkan kembali ke Yerusalem. Sampai di Yerusalem dan sampai hari ini itu menjadi habit, kebiasaan mereka. Dan mereka membuat hikmatnya. Apa hikmatnya? Karena nama itu terlalu kudus. Samalah seperti orang Batak. Aku tidak tahu siapa nama opungku di atas opungku. Banyak orang Batak tidak tahu nama bapaknya. Setelah mati baru dia tahu karena ditulis di batu nisan. Kenapa? Karena selama hidup tidak boleh menyebut nama bapaknya, pantang. Betul? Jadi aku pun tidak tahu. Aku baru tahu waktu pergi ke makam opung saya. Ini tuh namanya. Anggap itu. Kenapa? Karena menjadi sebuah tradisi. Dan apakah kita perlu marah-marah? Tidak. Kalau ada orang marah-marahin kamu karena kamu menyebut namanya, kasihani sajalah dia. Bilang, Tuhan, kasih dia roh pengertian. Kasih dia roh hikmat. Kenapa? Karena dia punya hikmatnya. Bahwa kamu memanggil nama Yahweh karena kamu pemegang jaminan. Kamu pemegang meterai. Tidak ada jaminan, tidak ada meterai. Mana mungkin kamu bisa memanggil nama Yahweh adalah Elohimmu. Betul? Jadi Yeshua adalah jaminan atau meterai. Yeshua adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Api roh Elohim. Betul? Ini Yesaya 11. Jadi kalimatnya bahwa Roh Kudus, api roh Elohim adalah dalam bahasa Indonesia Roh Kudus. Roh Kudus adalah jaminan. Roh Kudus adalah Roh Elohim. Roh Elohim adalah Yeshua, Yesaya 11. Jadi Yeshua adalah jaminan dan meterai. Jadi hari ini ada pemahaman, ya. Saya suka sekali. Tadi saya cari itu catatannya di mana itu, ya. Ini kan lagi heboh nih di Facebook, ya. Saya cuma mau bilang saya nggak mau ribut. Saya minta kalian tidak ribut tentang hal-hal seperti ini, ya. Yeshua, menurut gramatikalnya nilainya dari nama Yod Shin Vav, apa ini? Itu totalnya 386 ngitungnya. Dihitung nih nama, lalu nama Elohei, ya, Shem Elohei, jumlahnya juga 3. Ini saya ngambil dari apa yang orang lain tulis nih di grup. 386 Elohim. Elohim itu jumlahnya dihitung 386. Artinya gini, tiap huruf bahasa Ibrani itu ada nih nilai angka. Nah, angkanya jumlahnya seperti ini. Lalu Yahweh adalah Mesias. Ya, Mesias, Yahweh in Mesias, Mesaya, dia bilang. Totalnya juga 386. Mari kita hitung.
Tidak ada angka yang seperti ini. Jadi satu angka. 3 tambah 8 berapa? 11 tambah 6 berapa? 17 ditambah jadi satu angka 8. Ini 17 sama dengan 8. Ini 17 sama dengan 8. Sama ya semuanya? Sama nggak? Itu betul, sama. Sekarang dia bilang, Yeshua, bagaimana dengan Yeshua? Yeshua, kalau Yeshua hitungannya totalnya adalah 391. Ya. Ya, kalau Yeshua diganti maka 391. Ini apa lagi ya? Yahua. Ya, ada Yahua, ada berapa? Jumlahnya 391. Ya, Yeshua atau apa ini saya tidak tahu. Saya nggak bisa ngerti dia tulis apa ini. Ya, 391. Mari kita hitung 391. 3 tambah 9. Berapa? 12 tambah 1. 13 tambah 1. 4. 13 tambah 1 tambah 3 maksud saya. Hah? 4. Oke, 4. Oke, sekarang dalam hitungan angka ini ada unsur makna. Angka 8 itu maknanya adalah janji atau perjanjian. Unsur 8 itu adalah perjanjian. Ya. Ini perjanjian. Sementara 4 adalah unsurnya jaminan atau meterai. Elohim janji bahwa kita akan menjadi umatnya. Elohim akan menjadi Elohim kita kalau kita mengikuti peraturan dan perintahnya. Itu adalah janji, ya. Lalu kalau 7 itu adalah sempurna. Ini berarti apa? Sempurna pekerjaannya Elohim itu 7. Ini jaminan, oke? Ya, Yeshua adalah juru selamat, artinya juru selamat. Juru selamat itu bukan jaminan. Juru selamat adalah janji. Jadi Yeshua nilainya 8, iya. Sebagai juru selamat dia adalah sebuah janji bahwa Yahweh menjanjikan seorang juru selamat. Yahweh sendiri adalah janji. Elohim sendiri adalah janji. Tetapi untuk Yeshua bukan janji. Apa di sini tadi? Jaminan, meterai. Jadi bilangannya dia adalah 4. Jadi jangan semua karena gramatikal. Jadi bukan Yeshua 4, Yeshua 8. Stupid. Saya harus katakan stupid kalau ngitungnya kayak gitu. Betul Tuhan itu bisa dianalisa dengan huruf gramatikal. Tapi tolong kau pahami, Yeshua dia datang menjadi manusia, tujuannya ngapain? Kan gitu. Sebagai apa? Sebagai Yeshua, sebagai juru selamat. Ya kalau diiniin bahasa Ibraninya jumlahnya 8. Elohim menjadi Elohim kita itu juga menjadi sebuah janji kalau kamu percaya kepada peraturan dan perintahnya. Itu juga nilainya 8. Betul. Dia di dalam Mesias, ya, Yahweh di dalam Mesias, ya, Yahweh di dalam Mesias. Ini adalah juga janji, nilainya 8. Betul. Nggak ada yang salah. Tapi jangan bilang karena Yeshua nilainya 4, bukan Yeshua namanya. Harus tahu hakikatnya Yeshua adalah sebagai jaminan, sebagai meterai. Jadi bilangannya dia bukan 8, tapi 4. Angkap di sini. Ribut aja itu di Facebook, heboh aja.
Yang kaum Yeshua. Nggak apa-apa mereka pakai Yeshua, kita juga bisa. Yeshua Yahweh. Emang kita bilang Yeshua bukan juru selamat, juru selamat. Tapi kita mau mengenal dia. Jaminan kita adalah bukan sekedar juru selamat namanya. Jaminan kita kalau bikin surat perjanjian ada meterai. Tapi bukan sembarangan meterai. Kan sekarang meterainya mesti 10.000. Emang boleh sekarang meterainya pakai yang 6.000? Kan nggak bisa. Berarti meterai ada bermacam-macam kan? Ada yang 12.000, ada yang 10.000. Jadi yang sekarang berlaku yang mana? Yang 6.000 kah atau 10.000? Itu loh, sampai sini bisa mengerti. Ini kalian pasti di Facebook beredar ini kan. Saya nggak mau ribut aja, capek menjelaskannya. Kenapa? Karena orang yang merasa dirinya udah pintar susah dibilangin. Tapi kalau orang yang rendah hati, dia harus paham bahwa yang dibicarakan adalah Elohim. Pewahyuan itu belum lagi semua digenapi. Pewahyuan masih akan terus disingkapkan. Kebenaran itu belum sampai puncaknya. Buktinya satu, dulu kita pakai Yesus. Ayo, sekarang kita bukan pakai Yesus. Berarti kan bukti bahwa belum sempurna yang dulu itu. Dan hari ini juga, apakah sudah sempurna? Juga belum. Pasti dia akan sempurnakan segala sesuatunya. Ya, jadi Yeshua adalah jaminan. Secara huruf gramatikal dia memang bukan 8 karena dia bukan janji, tapi dia jaminan. Secara huruf Yeshua adalah 8 karena dia janji. Elohim sebagai juru selamat itu adalah janji. Elohim yang menjadi juru selamatnya bangsa-bangsa itu janji. Elohim menjadi juru selamatnya orang Yahudi itu adalah janji. Tapi bukan jaminan buat bangsa Israel. Karena janji Bapak Yakub sama orang Israel, sama orang Yahudi, bawa namanya, ya udah. So kenapa kita pusing menginjili mereka? Tapi Elohim dalam nama Yeshua, dia menjadi juru selamat bagi bangsa. Sampai sini nangkep, ngerti sekarang? Nangkep gak nih? Ini kan lagi heboh terus nih, rame banget di Facebook. Wah, sekarang lagi parah lagi. Yang nama Yeshua, kami radikal Yeshua. Ya ilah, saya dengerinnya yang Tuhan. Radikal Yeshua. Udah aja radikal NKRI, ngapain lu Yeshua? Elohim bisa membela dirinya kalau itu namanya. Jangan jadi kayak orang tetangga sebelah. Tuhannya mesti dibela. Gak ada istilah radikal untuk mempertahankan itu. Bukan. Jangan dari antara kita jadi menyerang orang-orang yang udah hidup di dalam pemulihan. Hari ini kita ngalami pemulihan gak? Yeshua, mereka ngalami pemulihan. Yeshua ngalami pemulihan. Dari A menjadi Elohim, dari A menjadi Yahweh, pemulihan nggak? Lah terus kenapa kita gontok-gontokan? Sementara Tuhan katakan gereja akan bangkit di akhir zaman. Mereka akan memberitakan firman. Firman apa yang mau diberitakan kalau kita berantem terus? Lalu bagaimana nasib orang-orang di luar sudah baik? Ya, mereka belum pernah dengar yang disalahin siapa? Kan kita. Kan Tuhan katakan beritakan saja. Bukan soal iman mereka terima atau tidak terima. Terima urusan belakangan, bukan urusan kita. Sekarang orang Buddha udah denger, udah tahu, emang beriman? Kagak. Tapi saya percaya ketika didapatin karakternya lebih baik dari orang anak-anak Tuhan, telinga dia pernah mendengar, jangan-jangan dia yang nomor 1 di depan yang akan mendapat lawatan Yoel 2. Karena Tuhan tidak pilih kasih semua orang, bukan orang Yahudi, bukan cuman orang Kristen, bukan juga cuman orang Israel, semua orang. So
paling enggak kalau karaktermu masih Senin Kemis, adalah nilai yang plus. Apa itu? Beritakan firman itu, beritakan berita pemulihan itu. Siapa tahu nanti karaktermu yang Senin Kemis itu tertolong karena kamu memberitakan banyak telinga yang mendengar, banyak telinga yang tahu, banyak orang yang melihat Panji, banyak mata orang yang lihat, oh itu Panji, oh itu menorah, oh itu api. Banyak orang yang merekam di otaknya 7 api daripada 9 api atau api yang lainnya. Dengar baik, kalau itu yang lebih banyak, jatuh bangunmu itu karakter mungkin bisa terhapus, berkurang ibaratnya. Saya sangat percaya itu. Kenapa? Karena saya mengambil gayanya Bapak Yahweh. Kalau kita nggak sebut, kita dipukul. Kalau kita nggak kasih tahu, kita yang dijewer. Kalau kita tahu ada yang salah, kita nggak benerin, kita yang diomelin. Berarti kebalikannya juga sama. Pokoknya gue beritain banyak, pokoknya aku kasih unjuk. Ya, ngerti nggak ngerti nih orang, tapi mata mereka udah lihat. Ibu Onang pakai itu. Ngerti nggak ngerti? Kenapa? Nanti ketika roh Tuhan melawat, pengertian itu akan hidup. Tahu ada nubuatan Israel akan mengalami serangan dari seluruh dunia. Pada waktu mereka tertekan habis-habisan, di situ mereka akan menyerukan nama Bapa. Nama Bapa dipanggil, Yeshua juga dipanggil. Kenapa? Halo? Apakah orang Yahudi tidak tahu menorah? Tahu. Tapi hari ini mereka ngangkatnya Panji, Hanukia, 9 terus. Tapi mereka gak tutup mata dong. Di parlemen menorah, di Gunung Sion menorah. Artinya ini tuh sama kayak gereja hari ini. Menorah tahu, tapi salib terlalu kental di dalam pikiran. Menorah juga tahu, tapi 9 lilin lebih kental di pikiran. Sama nggak jadi? Sama nggak orang Yahudi sama orang Kristen? Sama. Tapi hari ini nggak usah pusing kapan mereka mengambil keputusan. Yang harus kamu pikirkan adalah kapan kamu memperlihatkan menorah itu adalah Panji. Kenapa? Karena nanti waktu dia datang, dia tidak datang dalam bentuk nama, tapi dia datang dalam Panji. Seperti pertama kali dia datang, injakan kaki di bumi, di Gunung Sinai. Bentuknya apa? Api. Jadi kalau dia datang sekali lagi nanti, bukan jadi raja manusia bentuknya, tapi apa? Api. Kitab suci berkata apa? Terang. Dia akan datang tampil sebagai terang. Berarti apa? Api. Bukankah mata yang dilihat di atas gunung itu juga terangnya minta ampun? Nangkep? Itu yang saya mau bilang. Tuhan punya pola, tapi jangan polakan Tuhan kita. Amin. Kau cuma cukup belajar, tangkap, pahami. Kau kenal Elohimmu. Seperti itu. Sampai sini ngerti? Jadi gamatria itu tidak salah, tetapi harus naik level. Bicara Yeshua, bicara 4 adalah bicara jaminan. Kalau kamu tahu nanti di Israel ada tangan begini, trespas iblis. Itu yang gambar mata, ada jari yang tangan 4. Kenapa begini? Itu artinya trespas iblis. Menolak kuasa kegelapan. Jadi ini bicara apa? Jaminan. Kamu punya jaminan untuk mengusir kegelapan. Ada kan tangan yang begini? Itu jaminan. Ayo kolekte sekarang buat saya. Oke, 5 menit lagi. Ada yang mau bertanya? Sampai sini sudah mengerti? Jadi intinya cuma satu, saya minta ya. Setelah kamu menyadari siapa kamu tahu callingmu apa, ya. Kamu harus mempersiapkan diri, tambahkan pengetahuan, dan ketika pengetahuan itu ada padamu, ingat di atas segalanya tinggikan persatuan. Kenapa? Karena kesatuan akan menarik urapan. Jangan berkelahi.
Ya, kasihani orang yang ngotot-ngotot itu kadang-kadang cuma setengah-setengah. Lihat, pemain silat kalau ilmunya tinggi lebih banyak diam atau urakan, sok jago, petang-tang peteng-teng. Pernah lihat pesilat jago, gayanya langsung kayak rainbow gitu. Dengar baik, laki-laki yang kayak rainbow biasanya kagak ada isinya itu. Kagak ada tenaganya, dicolek juga. Ini bercanda, saya serius loh, benar. Orang yang suka terlalu menonjolkan bahwa dia kuat dan hebat, sebenarnya dia nggak kuat. Supaya diakui. Saya kadang-kadang suka ledekin laki-laki yang suka bikin kumisnya begini, itu supaya apa? Dia pikir, saya pernah punya teman, ya, saya punya teman, ini teman saya, dia bikin kumis. Saya bilang nih, lu bikin kumis kayak gitu tuh gak jelek banget, saya bilang tuh. Jangan gitu. Lo pikir gue takut dengan kumis lo? Tapi kan memang biasanya manusia kalau udah laki-laki diem berkumis, ciut duluan gak kita? Kan kayak herder kan dia jadi ya. Semua orang udah gemetar karena kumisnya, betul? Sekarang kalau ada orang yang mau kecuali kayak emang kumisnya sendiri, bukan karena pengen itu. Ada juga yang pakai kumis karena memang pengen dia bagus, kulitnya memang cocok mukanya pakai kumis. Tapi kalau udah juragan apa orang-orang kayak mohon maaf nih kalau ada yang nonton, polisi, tentara pakai kumis, tujuannya untuk apa sih? Mau masang wibawa, apalagi supaya orang ciut duluan sebelum berperang sama dia. Karena begitu lihat, aduh serem banget dah, kumisnya aja udah melinting, ya kan gitu. Saya mau bilang sama kalian, orang yang punya isi ilmu itu nggak sesumbar. Orang yang berilmu itu kayak padi, makin berisi dia makin tunduk. Nangkep ini, menangkan orang bukan karena kamu sesumbar, menangkan orang karena kamu bijak. Ya, jangan menginjil karena kamu pengen, wow, kamu kelihatan sudah paling pintar segala-galanya. Kagak. Saya sudah membuktikan, saya banyak memenangkan jiwa. Bukan karena seperti saya promosi semuanya, kagak. Bijak. Ketika kamu bijak, orang akan bertanya kepadamu. Nangkep ini. Ketika dia udah bertanya dengan kamu, apapun yang kamu jelaskan, mudah nggak dia menerimanya? Bijak. Orang itu bertanya nggak puas, kamu jawab dengan apa yang kamu punya. Nangkep ini. Jadi hari ini jangan ribut, ya, jangan terpancing. Dan saya mau bilang sama kalian, tidak ada yang salah dengan Yeshua ketika hitungannya 4. Yeshua memang jaminan, bukan janji. Ingat ya, Yeshua bukan jaminan, bukan janji, tapi jaminan. Dia juga meterai. Itu sebabnya ketika Yeshua kembali ke surga, kembali menjadi Elohim, dia memperlihatkan keelohimannya selama 40 hari. Lalu pada hari ke-50, bukankah dia datang lagi? Elohim datang lagi. Kenapa? Dia tahu manusia tidak bisa kalau tidak punya pegangan. Itu sebabnya dikatakan, aku mau kamu menyatakan aku kasih kuasa kepadamu, yaitu Ruach HaKodes. Jadi Ruach HaKodes itu adalah sebagai jaminan, sebagai apa? Meterai. Apapun yang kamu lakukan, kamu bisa menarik Roh Kudus untuk mengerjakannya. Contoh itu, ada orang jahat, kamu bisa minta Roh Kudus, aku mengimpartasikan engkau kepada dia. Jaminannya apa? Yeshua. Sampai sini dapat? Ada pertanyaan? 5 menit. Nanti besok kita sambung. Ingat catatan kita, dia baru mau manifestasikan 4 dan masuk mau ke 5. Ada yang mau bertanya? Cukup jelas yang barusan saya sampaikan? Nanti menorah, besok kita perdalam. Tapi saya mau manifestasi ini dulu, supaya kalian bisa tangkap, karena kita perlu mengajarkan orang tentang kedatangan Tuhan yang berikut ini.
Ya, jadi jangan terkecoh bahwa Tuhan mau datang menghakimi, belum. Sekalipun antikris mau muncul, sekalipun ini sudah mulai tanda-tandanya, nggak berarti besok Tuhan mau datang menghakimi kita, belum. Kenapa? Kalau kita tahu manifestasi pekerjaannya 7, maka dia akan 7 kali memanifestasikan dirinya ke dunia. 7 kali. Sekarang baru 4 atau sudah 5. Karena sudah ada Roh Kudus toh, sudah tercurahkan. Berarti yang kelima yang berikut ini yang akan datang, Yoel 2. Berarti baru 5, 2 lagi, 1 lagi, 1,5 lagi, ya. Roh Kudus yang Yoel kan baru datang kan. Yang kelima udah kita udah jadi punya jaminan toh. Baru 5, 6 belum, 7 belum. So hari ini, kalaupun kita perlu waspada dengan situasi dunia hari ini, artinya waktunya sudah singkat, tapi bukan berarti Tuhan mau datang menghakimi jadi raja. Belum. Tangkap ini. Jadi mari siapkan dirimu. Sebab firman-Nya berkata di Matius 24, oleh karena orang-orang pilihan tadi, oleh karena orang-orang yang dipisahkan tadi, Dia akan mempercepat waktunya. Amin. Gak ada yang nanya kan? Gak ada yang nanya nih. Kalau gak ada yang nanya kita tutup nih. Hah? Kalau nggak ngerti, tanya sama senior kalian di belakang, ada 4 orang. Sekalian ngetes, jangan-jangan seniornya nggak nangkep. Ya, tapi saya cuma mau nasihat sama kalian. Yuk, belajar menghormati senioritas. Ya, ketika kamu bisa menempatkan dirimu di titik kepada siapa kamu harus menghormati, tanpa berpikir dia seumuran atau tidak, selevelan atau tidak, tetapi ada mandat di tangan orang itu, maka Tuhan akan percayakan kepadamu hal yang lebih besar. Ya, lihat bagaimana Harun menghormati Musa. Tapi ketika Harun tidak menghormati Musa, kakaknya nggak menghormati Musa, apa yang terjadi? Kena penyakit. Tangkap ini, Bapak Yahweh udah ajar itu. Bukan karena usia, tapi karena mandat pada seseorang. Hari ini mandat kakak kelas dia, apapun judulnya, walaupun dia lemah gemulai atau sepertinya umurnya lebih muda, tapi dia kakak kelas, hormati dia. Ya. Dan yang berikut sebelum kita tutup, saya mau bilang, ingat ya, kalau matamu melihat ada yang salah, tapi tidak kamu bereskan yang salah, maka kamu yang ditegur, yang dianggap salah oleh Bapak Yahweh. Termasuk kalau lihat di situ ada sampah, kayak tadi pagi saya dengar, kamu tahu bukan tugasmu itu, tapi matamu lihat kamu tidak kerjakan, maka malaikat Tuhan akan bilang, nggak berguna kau. Nangkep ini? Walaupun itu bukan pekerjaanmu, tapi kamu yang dikasih Tuhan lihat. Kan kamu yang dikasih lihat. Kan bisa aja kamu nggak lihat, tapi kamu lihat. Ambil. Hal-hal kecil itu akan menolong kamu. Karena kamu harus tahu, Bapak Yahweh itu menyediakan malaikat untuk berada di sekitar kita. Ada malaikat dengan pulpen di tangannya, pena, yang menulis semua yang kita buat. Ada malaikat yang kerjanya cuma nungguin apa? Apa yang keluar dari mulutmu. Malaikat itu yang dibilang di dalam Ibrani 1 ayat 14, ya. Malaikat yang melakukan apa saja yang kamu perintahkan. Yang satu, pegang pena. Makanya minta sekali-sekali, Bapak kasih lihat dong aku ada malaikat di kiri kananku. Minta sekali, saya pernah lihat ada malaikat, makanya saya tahu saya punya malaikat. Kenapa? Karena itu saya jadi berhati-hati. Ternyata ada malaikat pegang bolpen, nyatetin apa saja yang kau perbuat itu dicatat. Makanya saya bilang,
orang mungkin nggak lihat, tapi malaikat lihat nggak? Jadi hal yang kecil tadi pun kalau kau buat, ups, salah nih, nggak boleh begini bentuknya, kau bereskan, itu dicatat. Orang yang berintegritas adalah orang yang memperhatikan hal yang kecil, bukan cuma hal perkara yang besar. Amin. Mau berubah? Mau? Dengar baik, Tuhan bisa rubah orang, Tuhan bisa bikin peninggian kepada orang. Tetapi hari ini peninggian yang disediakan itu harus dari kamu. Kamu yang ambil, bukan dia sediakan ke kamu. Sorry to say, sehebat apapun kita, ya, peninggian itu memang telah tersedia, tapi harus kau ambil. Bukan diantar ke muka kita. Tidak ada. Jadi harus ada usaha dari kita mengambil peninggian itu. Peninggian itu adalah kepercayaan Elohim. Siap untuk itu? Siap mau ngambil peninggian dari Bapak Yahweh? Siap. Jangan ambil peninggian lewat doamu, karena tidak akan turun peninggian lewat doa saja. Ya, tapi lewat hal-hal yang kecil. Ya, ingat ya, ada malaikat mencatat semua yang kita kerjakan. Ada malaikat yang menunggu di depan pintu mulut kita. Apapun yang kau ucapkan, dia akan kerjakan. Tapi itu harus selaras dengan firman. Amin. Ya, siapa ini? Kamu. Hah? Pendro, berdoa dulu. Kita nyanyi dulu deh satu lagu yang tadi. Waktu gereja bangkit, semua orang kudus penuh kuasanya, mereka memberitakan firman-Nya. Ku mau di sana. Waktu Yahweh nyatakan kegelanannya, semua memanggil kita dari semua bangsa. Ya, kuatkan hati dan tangan kita. Ku mau di sana. Ku mau